Betul. Selamat malam Pak Seto. Malam, Ya, Pak Malam Seto. Pak. Malam. Malam ya, Pak. ya. Malam ini kita akan bicara tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu kita membaca Injil Matius, kita sebenarnya lebih sering mendengar kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Jadi misalnya Bapak Ibu tolong membuka ya Injil Matius bab 3 ayat 2. Ini yang disampaikan oleh Yohanes. Ketemu? Sudah? Ya Pak. Baik, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. 4:17. 4:17. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Matius itu lebih sering menggunakan kata kerajaan surga. Mengapa? Matius menulis untuk orang Kristiani yang sebelumnya adalah orang Yahudi. Menyebut nama Allah secara langsung itu dipandang sebagai tindakan atau ucapan yang tidak menghormati kekudusan Allah. Jadi kalau ada kata atau nama Tuhan gitu ya, orang Yahudi, jadi kalau membaca Taurat, baca Perjanjian Lama, baca kitab suci mereka, lalu mereka menemukan nama Tuhan, mereka tidak akan menyebut atau mengucapkan nama Yahweh gitu. Tapi kalau menemukan, mereka akan mengatakan menggantinya, ya, kadang dengan Hashem, sang nama, kemudian kadang juga malah menggunakan kata Hasyamayim, surga, dan mereka tidak langsung mengucapkan nama itu. Apakah ada istilah khusus sebenarnya di dalam perjanjian lama tentang kerajaan Yahweh? Ada. Malkut Yahweh. Kerajaan Yahweh. Tapi sekali lagi orang Yahudi tidak akan mengucapkan kata itu. Nah, kemudian begini, kalau orang mendengar kata kerajaan Allah atau kerajaan surga gitu ya, ini sudah sering kali didengar, tetapi kalau diminta untuk menjelaskan kerajaan surga itu apa atau kerajaan Allah itu apa, sebenarnya kita ketemu satu ungkapan yang tidak langsung jelas. Saya ambil contoh. Ada yang mengatakan kerajaan Allah itu sama dengan Allah yang meraja di dalam hati gitu ya. Coba kalimat itu diterapkan di kalimat yang baru saja kita baca di bab 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Coba makna kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah Allah yang meraja di dalam hati. Pasang di situ. Apakah bisa diterima? Nggak cocok kan? Nggak Ini bisa. sering kali kita hanya mendengar kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Allah yang meraja dalam hati. Kira dipasang di dalam teks, kita akan menemukan ini maksudnya apa. Jadi malah membingungkan. Mau lebih bingung lagi, coba sekarang ke Matius bab 25. Matius Matius piro? 25. Ayat berapa Pak? Di Matius 25, silahkan lihat ke ayat 34. Ya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Lalu raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bisa nggak frase Allah meraja di dalam hati dipasang di sini? Nggak ketemu lagi. Ya. Nah, kita perlu klarifikasi dulu tentang apa yang dimaksud dengan kerajaan surga. Gitu ya. Nah, klarifikasinya itu bagaimana? Kita akan mulai dengan melihat
apa yang disampaikan di dalam perjanjian lama dulu ya. Karena bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu memiliki akar di dalam perjanjian lama, di dalam kitab suci orang Yahudi. Mulai dari mana? Kita akan mulai dari eh, 2 Samuel bab 7. Sudah, Pak. 2 Samuel bab 7. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Baik. Eh, Bab ini itu berisi janji Tuhan kepada Daud. Ya, janji Tuhan kepada Daud. Nah, sekarang lihat ke ayat 16. Bab 7 ayat 16. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, yang tolong diperhatikan, Tuhan berjanji kepada Daud bahwa kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu ya. Iya, Nah, Tuhan yang janji loh ini. iya. Tuhan berjanji. Kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Tapi apa yang kemudian terjadi dengan kerajaan Daud ini? Setelah Daud meninggal, dia digantikan oleh anaknya Salomo. Setelah Salomo meninggal, dia digantikan oleh anaknya lagi, namanya Rehabeam. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada masa pemerintahan Rehabeam. Kita pindah ya, kita ke 1 Raja bab 12. 1 Raja bab 12. Ayat berapa, Pak? Ya, pasti akan disebut ayatnya. Saya belum sebut ayat itu. Oh iya. Ya. Nah, sekarang di bab 12, Bapak Ibu bisa membaca judulnya. Sederhana kan? Pecahnya Pecahnya kerajaan. kerajaan Salomo. Nah, kemudian yang tolong diperhatikan, Bapak Ibu lihat ayat 2. Di ayat 2 itu ada seorang yang bernama Yerobeam. Ya, dia berasal dari wilayah utara. Dia adalah seorang pegawai Salomo. Nah, kemudian setelah Salomo meninggal, rakyat wilayah utara itu meminta keringanan kerja dari Rehabeam. Minta keringanan kerja. Karena selama Salomo memerintah, rakyat di utara itu harus bekerja sebagai rodi, kerja paksa. Sementara orang-orang Yehuda yang satu suku dengan Daud itu dianak emaskan dan tidak disuruh kerja paksa. Nah, setelah Salomo meninggal, rakyat kerajaan utara ya itu minta keringanan kerja. Kemudian sekarang lihat ke ayat 4. Mereka bilang begini, 12 ayat 4. Ayahmu telah memberatkan kuk kami, sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan kuk berat yang dibebankan kepada kami. Maka kami akan mengabdi kepadamu. Rakyat wilayah utara mengatakan, tolong ringankan pekerjaan kami. Dan kalau engkau meringankan pekerjaan kami, kami akan tetap setia kepadamu. Tetapi Rehabeam lebih banyak mendengarkan ini suara atau nasihat dari ini penasihat yang seumuran dengan dia, yang masih muda. Nah, ada ungkapan yang
berat untuk didengarkan ini ya. Sekarang lihat ke ayat 10 kalimat terakhir. 12 ayat 10 kalimat terakhir. Apa Yang bunyi? dalam Kalimat terakhir. Kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku gitu ya. Iya. Coba Bapak Ibu ambil kelingkingnya taruh di sebelah pinggang. Rehabeam diajari untuk bilang begitu. Ya. Nah, lihat ke ayat 11 sekarang ya. Sekarang, ayahku telah membebani kamu dengan kuk yang berat, tetapi aku akan memperberat kukmu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Jawaban keras yang disampaikan oleh Rehabeam membuat rakyat wilayah utara marah. Dan kemudian sekarang lihat ya ke ayat 19. Demikianlah orang Israel, ini rakyat wilayah utara disebutnya orang Israel ya, memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel, wilayah utara ya, mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu menobatkan dia menjadi raja atas Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain suku Yehuda saja. Tapi kalau lihat ayat sesudahnya, Yehuda dan Benyamin. Israel terdiri dari 12 suku. 10 suku tinggal di wilayah utara, 2 suku tinggal di selatan. Yang selatan ini disebut Yehuda, yang utara itu Israel. Jadi 10 suku memisahkan diri membentuk kerajaan sendiri dengan raja pertamanya Yerobeam. Dan kemudian keturunan Daud, Rehabeam, dan seterusnya itu hanya memerintah di wilayah selatan atau Yehuda. Masih ingat janji Tuhan tadi kepada Daud? Masih, Pak. Katanya kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Ini pecah kerajaannya. Pecah jadi 2. Nah, sekarang kita pindah ke 2 Raja bab 17. Saya udah pelan-pelan ini ya. Semoga enggak kecepatan. Bapak berapa, Pak? 2 raja? 17. 2 raja ya, Pak ya? Iya, 2 raja. Ya, 2 raja. Yes. 2 raja. Kalau 1 raja, nanti Ibu ketemunya sama Elia. jadi Yerobeam sama Oh iya, Hosea. Iya. Raja. Rehabeam. Rehabeam itu yang anak Daud. Yerobeam itu pegawai Salomo. Sorry. Itu yang Rehabeam itu anak Salomo. Yerobeam itu pegawai Salomo. iya itu yang jadi rajanya 10 musuh itu ya Pak. Ya, 10 suku, 10 musuh. 10 suku. Di utara. Nah, sekarang bagaimana nasib kerajaan Israel yang 10 suku tadi? Sudah membentuk kerajaan sendiri kan? Iya. Sekarang ini, lihat ada satu kerajaan namanya Asyur. Ya, ayat 5. Kemudian Raja Asyur menyerbu seluruh negeri itu, Israel maksudnya. Ia bergerak maju ke Samaria, itu ibu kota Israel, dan mengepungnya selama 3 tahun. Pada tahun ke-9 pemerintahan Hosea, ini raja terakhir wilayah utara, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan di Asyur. Jadi kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku tadi dihancurkan oleh Asyur. Penduduknya semuanya diangkut ke pembuangan di Asyur dan nggak pernah kembali. Ya. Dan Bapak Ibu yang
Kalau Bapak Ibu perhatikan, lalu akan ketemu begini. Ayat 6 ya, masih ayat 6. Orang Israel dibawa ke pembuangan ya. Ia memukimkan mereka di Halah, di tepi sungai Habor, di Gosan, lalu di kota-kota orang Madai. Lalu negeri itu kosong dong. Iya, negeri itu jadinya kosong. Tapi kemudian orang-orang dari Bali, biar gampang mengingatnya, dari Bali itu disuruh diangkut untuk menempati wilayah yang kosong itu. Coba lihat ayat 24. 2 Raja 17 ayat 24. Iya kan? 2 Raja. Tuh, iya, 2 Raja 17 kita belum pindah. Oh iya. Kalau Ayat 24. Ayat 24. lihat ke ayat 24. Jadi di ayat 6 tadi orang Asyur mengalahkan Israel, menghancurkan Samaria, membuang seluruh penduduknya. Lalu negeri itu kosong kan? Coba lihat ayat 24. Apa yang dikatakan di ayat 24? Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarvaim untuk memukimkan mereka di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Orang-orang itu pun menduduki Samaria dan tinggal di kota-kotanya. Jelas kan? Iya. Ada orang asing yang ditempatkan di wilayah Israel, khususnya di Samaria dan sekitarnya. Orang asing. Dan orang-orang ini, Bapak Ibu, yang kemudian menurunkan orang-orang yang di Perjanjian Baru dikenal sebagai orang Samaria. Ini asal-usulnya orang Samaria ada di sini. Jadi nggak usah ngomong bangsa campuran. Nah, campuran apa? Coba lihat aja di teks ini. Iya, betul. Ya, kita ketemu yang seperti itu. Nah, kemudian janji Tuhan tadi bagaimana? Kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Kerajaannya pecah jadi dua, lalu pecahannya yang utara itu dihancurkan oleh Asyur dan nggak pernah kembali lagi penduduknya. Tinggallah sekarang kerajaan Yehuda. Bagaimana nasib kerajaan Yehuda? Kita pindah ke 2 Raja bab 25. 2 Raja 25. Sudah ketemu? 2 Raja 25. Lihat di ayat terakhir, kalimat terakhir di bab 24. Itu ada nama Zedekia. Ini raja terakhir Yehuda. Kalau raja terakhir Israel tadi, masih ingat kan ya, 2 Raja 17, Hosea. Nah, sekarang lihat ke ayat 8, 25 ayat 8. Pada tanggal 7 bulan kelima tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah ke Yerusalem Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel. Ia membakar rumah Tuhan. Jadi bait Allah dibakar. Semua rumah raja dan semua rumah di Yerusalem, semua rumah pembesar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh seluruh tentara Kasdim yang menyertai kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota, para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan orang banyak yang tersisa dibawa ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang melarat di negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi penggarap kebun anggur
dan penggarap ladang. Jadi kerajaan Babel menyerbu Yehuda, menghancurkan Yerusalem. Lalu penduduknya diangkut ke pembuangan di Babel. Kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Tapi yang terjadi, kerajaan Daud pecah di dua. Israel hancur oleh Asyur, Yehuda hancur oleh Babel. Jadi bagaimana janji Tuhan? Tidak laksana. Jadi Tuhan tidak setia terpenuhi. janji kalau gitu ya. Nggak mungkin bilang begitu. Iya, Masa betul. Tuhan nggak setia janji? Oh, janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Nggak mungkin orang Israel mengatakan Tuhan tidak setia kepada janjinya. Nah, kemudian begini, seorang nabi yaitu Amos menyampaikan nubuat. Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah roboh. Sekarang kita pindah ke kitab Amos ya, bab 9. Ini gambarannya indah sekali. Amos bab 9. Sudah ketemu? Mm. Baik, kita lihat mulai dari ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nah, kerajaan Daud di sini digambarkan seperti pondok. Dan pondok itu sudah roboh. Jadi ibarat pondok, kerajaan Daud itu sudah roboh. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Lihat, aku akan mendirikan kembali pondok itu. Setelah berdiri, aku akan menutup retakan dindingnya, mendirikan kembali reruntuhannya, membangunnya kembali seperti dahulu kala. Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Ya, Tuhan akan mendirikan kembali. Nah, ini yang janji Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Amos. Nah, kemudian sekarang karena kita fokus ke kerajaan Allah atau kerajaan surga, eh, kita tidak akan melihat detail tentang rajanya ya. Nah, tapi kemudian sekarang begini, tapi harus nyebut nama raja itu. Bapak Ibu, Raja Israel, Raja keturunan Daud. Bapak Ibu, tolong ingat kembali janji Tuhan kepada Daud tadi ya. Tahtamu akan kokoh selamanya. Kemudian di 2 Samuel bab 2 Samuel bab 2 tentang janji Tuhan tadi di ayat 16. Perhatikan sebelum kerajaan itu ada kata lain. Dinastimu akan kokoh untuk selamanya. Itu artinya nanti keturunan Daud akan terus menduduki tahta sebagai raja. Gitu ya. Karena raja itu adalah orang yang diurapi, maka
Raja sering disebut sebagai Mesias. Raja disebut sebagai Mesias. Nah, kalau Tuhan mendirikan kembali kerajaan Daud, karena sudah berjanji kerajaannya kokoh selamanya, itu nggak mungkin rajanya diambil dari dinasti lain, dari orang lain. Maka yang akan menjadi raja di dalam kerajaan yang didirikan kembali oleh Tuhan, itu harus dari keluarga Daud, harus lahir sebagai keturunan Daud. Nah, itu lebih sederhananya, Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Nanti yang akan menjadi rajanya itu adalah keturunan Daud. Begitu ya, itu harus diperhatikan, harus diingat. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu, itu ada orang-orang yang muncul memimpin orang-orang Yahudi yang kemudian diyakini sebagai Mesias. Pada zaman sesudah pembuangan ada seorang tokoh bernama Zerubabel misalnya. Ini nggak bisa dia diharapkan menjadi Mesias, tapi kemudian ketika dia sudah mulai bangkit dan memimpin orang Yahudi, penguasa Persia pada waktu itu menculik Zerubabel dan kemudian ya orang ini nggak pernah kembali lagi. Jadi maksudnya begini, orang-orang Yahudi berharap kepada janji Tuhan. Di antara mereka, di antara keturunan Daud, akan bangkit seorang yang akan menjadi raja Israel dan akan menjadi raja dari kerajaan yang akan didirikan kembali oleh Tuhan. Nah, sekarang begini. Tapi kalau berpikir tentang raja yang ada di dunia dengan raja duniawi, kayaknya nggak bisa ada kerajaannya itu abadi. Nah, kemudian kita beralih ke kitab Daniel sekarang. Bab 7. Katanya bahas Matius sampai kemana-mana. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau membaca teks-teks yang saya sebut, saya tidak yakin Bapak Ibu akan paham tentang Mesias. Daniel bab 7. Sudah ketemu? Lihat ke ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya, kepada seorang seperti anak manusia itu, diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Perhatikan, kekuasaannya, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya, kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, yang tolong diperhatikan, Bapak Ibu, tokoh seperti anak manusia tadi datangnya dari mana? Jawabannya hanya ada di teks ya, jangan cari di Awan tempat lain. dari langit. Datangnya dari langit, naik apa? Awan. Naik awan. Awan. Ayat berapa, Pak? Tuh, 13. Ibu sudah di kitab Daniel, Udah. bab 7, Mm-mm. lihat ayat 13. Oh, ya, oke. Saya membacakan, lalu saya mengajukan pertanyaan untuk memahami teksnya. Ada seorang seperti anak manusia, datangnya dari langit, naik awan, dibawa kepada yang lanjut usia. Nah, yang lanjut usia itu kemudian memberikan apa saja?
kekuasaan, kemuliaan, kuasa sebagai raja kepada, jadi yang lanjut usia memberikan kepada anak manusia itu ya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan atau kedudukan sebagai raja. Nah, kemudian raja ini, anak manusia ini raja ya, akan memerintah kerajaan. Dan perhatikan, kerajaannya akan abadi. Ya, kerajaannya tidak akan musnah. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, di satu sisi kita melihat tadi orang Israel menantikan datangnya kerajaan Daud yang didirikan kembali, yang akan diperintah oleh Mesias ya. Di sisi yang lain, karena harapan untuk kerajaan abadi tidak mungkin diharapkan dari dunia. Dalam kitab Daniel bab 7 ditunjukkan ada kerajaan yang abadi. Ini bukan kerajaan dunia. Raja yang memerintah pun bukan manusia yang datang dari dunia, tapi seorang tokoh yang datang dari langit. Baik, sampai di sini apakah bisa dipahami? Kalau ada yang perlu diperhatikan, perlu ditanyakan, klarifikasi saja ya, nggak usah ke bahan yang lain. Oh, Pak. Ya, sudah angkat tangan langsung Pak Seto. Silakan Om Leni. Makasih Pak. Pak, itu tadi kan eh, i- yang 10 suku kan melepas diri. Mereka disebut Israel. Itu yang melepas diri itu yang Yerusalem atau apa sih Pak? Ibu Apa buka hubungannya peta dengan sekarang. Yerusalem? Sekarang Ibu buka peta. Buka peta. Aduh, nggak usah lah Pak. Loh, Ibu pertanyaannya diulang coba. Pertanyaannya coba diulang. Yang 10 suku tadi yang melepaskan diri kan berpisah terus sama Raja Yehobiam apa sih namanya tadi itu. Ya, Yerobeam. itu jadi yang bukan anaknya itu ya Salomo ya. Loh, Itu sudah beda pertanyaannya. sebelah utara kan. Loh, Nah, enggak, bukan 3 pertanyaannya, itu 1 pertanyaan. ya, iya, tapi beda itu dengan yang tadi dibilang. Apakah 10 suku itu Yerusalem gitu tadi? Iya, aku tanyanya gitu. Maksudnya Jadi, begitu. coba buka dulu. Ya udah kalau nggak bisa. Buka peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Aku seharusnya tidak. Ya, ada. Nah, kemudian Ibu cari Betel. Sebenarnya bikin paling sebelumnya. Betel ya Kak. Nah, di mana sih Pak? Atau Betel? Bethlehem. Oh ya Betel ya udah. Oke. Betel terus Kemudian lihat ke utara, cari kota Dan. dan Dan mana sih dan? Oh ya, oke. Nah, kemudian ini dari Dan sampai Betel. Coba diperiksa. Ada nama Israel, huruf besar semua. Tapi nggak ada Ya, titik. tapi enggak ada apa? Titik. ya. Enggak ada titik. Hitam-hitam. Wilayah Hitam-hitam. Dan Betel itu kan ada titiknya kan. Oh iya iya. Kalau Oke. Israel ada titiknya enggak? Enggak ada. Dari sini aja Daerahnya. kelihatan. Iya, daerahnya jadinya Nah, maksudnya. kemudian cari di situ kota Samaria. Ada persis bawahnya. Ya, kemudian dari Betel ke selatan sekarang. Betel terus ke selatan cari Beersheba. Udah.
antara Betel dan Beersheba, cari nama Yehuda. Mm-mm. Di wilayah Yehuda, cari Yerusalem. Oh ya, Cari oke. kota Yerusalem. 10 Mm-mm. suku itu tinggalnya di wilayah utara antara Betel sampai dengan Dan. Itu 10 suku ada di situ. 10 suku itu yang membentuk kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Dinasti Daud, keluarga Daud hanya memerintah di selatan. Namanya apa? Selatan? Yerusalem itu Yehuda. Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Hmm. Jelas? Kota. Ya. Ya. Oh iya Pak. Jadi yang utara 10 suku ibu kota Samaria tadi itu yang dihancurkan oleh Asyur. Yang selatan Yehuda ibu kotanya Yerusalem itu yang dihancurkan oleh Babel. Ya, Hmm. Yang Asyur tuh kok nggak kelihatan di sini ya Pak ya? enggak Asyur tuh ada. Kalau nama mau buka Asyur, silahkan membuka peta dunia zaman purba atau dunia perjanjian lama atau dunia kitab kejadian. Silahkan diperiksa. enggak itu Asyur tuh nama 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 kota apa nama bangsa Pak? Kerajaan, ibu kotanya Niniwe. Tapi nggak ada di sini ya Pak ya? Iya, kalau mau ada, buka peta yang selanjutnya, peta yang judulnya seperti yang saya bilang itu tadi. Karena kalau hanya sampai Dan tadi, Syria, harus ke utara lagi, belok kanan ke timur, jauh sekali, mengikuti sungai Efrat dan Tigris, baru nanti di hulu sungai, di hilir, baru akan ketemu Asyur, Babel ada di situ. Zaman Oh, purba. jadi Yehuda apa dihancurkan oleh Asyur tadi ya? Yehuda oleh Babel, Israel oleh Asyur. Oh, Israel oleh Asyur. Israel oleh Oh, Asyur, oh ingat jadi di Asyur Raja itu dari 17. Israel tuh Asyur itu berarti juga dari Israel itu juga ya Pak ya? Gimana Asyur kok dari Israel? Ibu buka peta dulu dah. Peta yang judulnya Dunia Perjanjian Lama. Dunia Yang lain zaman juga purba. silahkan membuka petanya ya. Dunia Pokoknya zaman purba. Alkitabnya Ya. dipakai semua Zaman pokoknya. purba toh Pak. Kenapa? Dunia zaman purba petanya ini Iya, judul. kan ada dunia zaman purba, ada yang menyebutnya dunia kitab kejadian, ada yang menyebutnya dunia para bapak bangsa gitu. Iya. Ya, ini ada ini Asyur. Malah ini pakai Alkitab yang baru kali. Hmm, bisa Iya, jadi. ini yang TB2 Ah, TB2 nggak ada. Ada dunia dunia zaman zaman purba tapi purba ada di TB2. dunia zaman purba ada. Ya, ada ya itu. Ada kan Ninive, Asyur. Sudah Tapi ketemu? Ada? aku belum ketemu nih Liwe-nya sama Asyur mana ya? Atas, Iya. atas, Kalau atas sudah kanan. ketemu petanya, ikuti saya. Ya, Mm-mm. sudah ketemu petanya? Udah. Bu Leni, sudah ketemu petanya? Dunia zaman purba ya. Ya, ya, sudah ketemu petanya dulu. Udah. Ya, sekarang cari Yerusalem tadi. Bisa menemukan Yerusalem? Kiri, kiri Pinggir paling kiri. laut, pinggir laut tengah. Iya, Hmm. di peta sudah Sebelah di utaranya Di Mesir, bawah, dekat Kanaan. bukan dekat Kanaan. Yerusalem ada di Kanaan. Kalau bisa, terserah mau Oh, menemukan Yerusalem atau Kanaan. Oh ya Kanaan ada. Oh Oke. ya bawahnya ya. Yerusalem. Kemudian dari Kanaan silahkan ke utara cari Syria. Ya. Nampak kan? Syria. Syria atau Ya, Damsyik, ibu kotanya. ya. Ikuti terus ke kanan, ke arah timur. Karena apa? Kanan arah timur. timur.
kanan arah timur. Cari ada 2 sungai namanya Efrat dan Tigris. Tigris. Sih. Mana sih Efrat dan Tigris? Aku nggak tahu Pak, nggak kelihatan Pak. Tulisannya miring. Kanannya Kan Kanannya di garis Oma. ini ya, Tigris Mesopotamia. Tigris ada. Kanannya Oma. Gitu. Iya ada. Ya Tigris Di ya bawah kelihatan. Efratnya nggak tahu. di Efratnya bawah Efrat di Mesopotamia. bawahnya. Mesopotamia. Mesopotamia. Iya, di bawahnya tuh ada Di sungai. bawah Mesopotamia. Di utara itu ada Tigris, di selatan ada Efrat. Oh ya, oke. Terus Ya, ke timur lagi. Lalu di pinggir sungai Tigris di sebelah kanan, sungai Tigris itu ada Asyur. Di ujung, enggak sampai ujung sih, ke timur pokoknya. Itu ada wilayah atau ada Asyur. Ya, ya, oke, ya, Nah, di pinggir kali itu ada kota Niniwe. ya, ya. Nah, itu ibu kotanya. Kotanya Asyur ya Pak ya. Iya, maksud ibu kotanya Israel gimana? Enggak, saya tulis ini Pak ibu kotanya. Kemudian ke selatan cari Babel. Ada nggak kerajaan Babel? Ada, Ada. Nah, kemudian cari juga kota Babel. ada. Ada. Ya udah, Kotanya. jelas. Ya. Nah, silahkan di save di memori ya. Jadi tadi Kita nggak belajar yang ini. Sebenarnya kita belajarnya Matius, jadi belajar ini. Ya. Dan ya Pak. Makanya ikut KPKS, pengantar perjanjian lama. Ya. Oke, Oma sudah Dia jelas ya Oma ya. sudah jelas? Ya, Ya, sudah makasih jelas Pak. ya. Oke. Ada lagi yang perlu diklarifikasi? Silahkan kalau ada. Kalau nggak ada, yang harus diingat. Tuhan berjanji kerajaan Israel, kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Kemudian yang terjadi, kerajaan pecah menjadi 2. Wilayah utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri. Sehingga ada 2 kerajaan, Israel dan Yehuda. Keturunan Daud hanya berkuasa di Yehuda. Nah, kemudian tahun 722 sebelum Masehi, Asyur mengalahkan Israel, mengalahkan Samaria, membuang penduduknya dan nggak pernah kembali mereka ini. 2 abad kemudian, kerajaan Babel dihancurkan oleh kerajaan Yehuda, dihancurkan oleh Babel. Penduduknya dibuang, dan dengan demikian kerajaan Daud hancur. Katanya Tuhan berjanji bahwa kerajaan Daud akan kokoh, tapi nyatanya seperti itu. Tidak mungkin orang Israel mengatakan Tuhan mengingkari janji, tidak mungkin. Melalui Amos Tuhan mengatakan Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh, ya, dan kemudian akan mengangkat seorang keturunan Daud menjadi raja. Nah, kerajaan Daud yang akan didirikan kembali itu yang sesungguhnya, yang awalnya disebut kerajaan Allah. Dan nanti keturunan Daud yang akan menjadi raja itu akan bergelar Mesias. Orang Israel, orang Yehuda diangkut ke pembuangan, kerajaannya hancur. Ketika mereka pulang, mereka berharap akan diwujudkannya janji Tuhan bahwa kerajaan Daud akan didirikan dan keturunan Daud menjadi raja. Tapi harapan itu tidak bisa terpenuhi karena seorang raja manusia ada umurnya,
kerajaan abadi tidak bisa ada di dunia ini. Nah, kemudian dalam suatu penglihatan Daniel melihat seorang seperti anak manusia datang dari langit naik awan, lalu dia menerima dari yang lanjut usia, kuasa, kemuliaan, kedudukan sebagai raja. Lalu kerajaannya tidak akan lenyap. Nah, ini yang kita lihat di Perjanjian Lama. Nah, kemudian sekarang kita melihat di dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius, ya, lihat ke bab 1, Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Matius bab 1 Udah, buka saja bab 1, nggak usah bingung ayatnya ya. Nanti akan di sampai dengan 17. Apanya? Matius bab 1. Sudah, cari saja Matius bab 1. Nah, Baik, coba sekarang perhatikan ayat 1. Apa yang tertulis di Matius bab 1 ayat 1? Daftar nenek moyang Daftar Yesus, nenek moyang. Anak anak Abraham. Daud, anak Abraham. Anak Abraham. Gimana? Inilah daftar nenek moyang Daud. Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Perhatikan, Yesus disebut apa di situ? Nomor 1, Anak Daud. Anak Daud. anak Daud. Tapi gelar untuk Yesus apa di ayat 1? Nenek apa? Kristus. Inilah daftar moyang. nenek moyang Yesus Kristus. yang adalah Kristus, yang adalah anak Daud. Stop di situ dulu. Kristus itu di bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias. Jadi Yesus adalah Mesias, Yesus sang Mesias. Seperti janji Tuhan kepada Daud, maka Mesias itu harus keturunan Daud. Ya, Mesias harus keturunan Daud. Nah, sekarang coba lihat ke ayat 16. Bab 1 ayat 16. Ini kalau lihat dari awal, rumusannya akan sama. A memperanakkan B, B mempunyai anak C, seterusnya ya. Ayat 16. Yakub mempunyai anak. Siapa namanya? Yusuf. Yusuf itu adalah suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi, perhatikan, Yesus Kristus, Yesus Mesias, lahir dari Maria. Karena Maria itu adalah istri Yusuf, maka secara legal Yesus itu sah untuk disebut sebagai anak Yusuf. Dan Yusuf itu lahir dari keturunan Daud. Coba lihat ayat 6. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dan seterusnya sampai Yusuf. Karena Yusuf itu adalah keturunan Daud, maka secara legal, bukan biologis, Yusuf menjadi ayah Yesus. Atau Yesus, kalau dari sisi Yesus, Yesus sah untuk disebut sebagai keturunan Daud. Ingat tadi janji Tuhan kepada Daud, dinastimu akan kokoh selamanya, tahtamu akan kokoh selamanya. Tuhan akan mendirikan kerajaan Daud, maka seorang keturunan Daud akan menjadi Raja Mesias yang diurapi. Nah, kalau membaca Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17, kita lihat Yesus adalah Mesias. Itu ya, keturunan Daud. Nah, kemudian ingat yang Daniel sekarang.
Daniel menerima penglihatan. Seorang seperti anak manusia datang dari langit, menerima kuasa sebagai raja, dan kerajaannya abadi. Sekarang lihat ke bab 1 ayat 18. Apa? Daniel. Matius. Matius Matius bab 1 ayat 18. 18. Pak ini. Duh, saya bicara pelan-pelan, ibu nggak tenang. Ya wis lain kali wis kabeh. Enggak, ibu yang nggak tenang. Ibu boleh tanya sama teman-teman. Ibu kelihatan bingung, kayak ibu kelihatan panik. Padahal saya bicaranya pelan dan tenang. Ayo. Udah makan belum? Itu dulu kalau saya bertanya kepada anak-anak kecil yang belajar bersama saya, kalau udah nggak konsentrasi saya tanya, udah makan belum gitu. Karena anak-anak yang lapar disuruh belajar nggak bisa. Itu waktu saya tinggal di kontrakan di belakang terminal Kampung Rambutan. Saya tinggal di kampung di situ, kontrak, bukan punya rumah, tapi saya memanggil ini anak-anak kecil di sekitar situ untuk belajar bersama saya. Jadi kalau udah dari jam 5:30 gitu kadang sampai jam 9, hebat sekali mereka konsentrasi. Tapi kalau udah mulai agak aneh-aneh gitu, saya tanya, udah makan belum? Gitu. Ketahuan kalau nggak konsentrasi itu lapar. Itu saya ngomong anak-anak, ya bercandanya begitu. Ya. Ini biar bulannya agak tenang, nggak bingung. Ya, sekarang pindah ke Matius bab 1 ayat 18. Anak yang ada dalam rahim Maria itu dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kalau Kudus. anak itu atau yang ada di dalam rahim Maria itu dari Roh Kudus, asal-usulnya dari bumi atau dari langit? Dari dunia atau dari Dari surga? langit. Langit. Dari Nah, surga. kemudian dari sini langsung kita tahu dari Matius bab 1 ayat 18 dan seterusnya kita melihat asal-usul surgawi dari Yesus. Nanti Bapak Ibu dalam perjalanan waktu Tuhan Yesus akan memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Jadi kalau membaca Injil, orang lain menyebut Yesus Mesias. Tapi Yesus menyebut dirinya anak manusia. Nah, supaya jelas, sekarang kita pindah ya ke bab 16. Bapak Ibu hafal perikop ini, coba lihat ke ayat 13. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, tekanannya, karena kita sedang diskusi, tekanannya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus menyebut diri anak manusia kan? Kemudian lihat ke ayat 16. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Ya. Kemudian sekarang lihat juga sekarang pindah ke ayat bentar. Pilih ya, ayat 27. Bab 16 ayat 27 Injil Matius. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa bersama dengan malaikat-malaikatnya
Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Orang lain menyebut Yesus Mesias, Yesus sendiri menyebut diri Anak Manusia. Terus apa urusannya dengan kerajaan surga ini tadi? Nah, ketika Yesus berbicara tentang kerajaan surga, maka yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu bukan kerajaan yang ada di dunia ini. Dan rajanya juga bukan manusia yang bisa menjadi lanjut usia, lalu harus mengganti dirinya atau menunjuk anaknya menjadi raja, begitu seterusnya. Kerajaan-kerajaan besar pernah ada, tetapi jelas ada umurnya dan sudah habis. Dari antara semua kerajaan yang kita lihat di Perjanjian Lama, yang besar-besar ya, itu ada kerajaan Mesir. Setelah Mesir ada Asyur. Setelah Asyur ada Babel. Setelah Babel ada Persia. Setelah Persia ada Yunani. Setelah Yunani ada Roma. Semua kerajaan itu habis. Nggak ada lagi. Padahal umurnya, Mesir misalnya, itu kan panjang sekali umurnya. Tapi habis juga. Asyur itu kuat sekali. Bukan hanya kuat, kejam sekali juga. Tapi juga musnah. Kurang kuat apa kerajaan Persia? Habis juga. Nah, kalau Yesus berbicara tentang kerajaan, nah perhatikan saja Bapak Ibu, yang pilihan kata di Injil Matius ya, kerajaan yang bukan di dunia ini. Terus di mana? Kerajaan surga. Kerajaan surga. Atau jangan-jangan Bapak Ibu lebih ingat apa yang diucapkan Yesus setiap Jumat Agung. Kerajaanku bukan dari dunia ini, gitu kan. Nah, untuk mengingatnya, kerajaan yang abadi itu adanya di surga. Kemudian, Yesus yang menyebut diri anak manusia, dialah raja kerajaan yang abadi itu. Dia raja kerajaan yang abadi. Sebagai raja kerajaan yang abadi, nanti Yesus akan membuat penghakiman untuk menentukan siapa yang layak dan tidak layak masuk ke dalamnya. Tetapi selama Yesus hidup di dunia, dia bertindak sebagai Raja Mesias. Loh, kok Raja Mesias? Iya, karena Mesias, nanti kalau kita lihat lebih lanjut, di 1 Samuel bab 10 ayat 1, Mesias itu juga berperan bertindak sebagai penyelamat. Nah, tapi itu sudah pernah kita diskusi, kalau klarifikasi nanti dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali ke Injil Matius, tetapi sekarang silahkan ke bab 4 tadi ya. 4 ayat 17 yang sudah kita buka tadi. Ini ayat yang pasti Bapak Ibu hafal. Nggak mungkin nggak hafal ayat ini. Bertobatlah sebab Kerajaan Kerajaan Allah udah dekat. Tapi lihat juga bab 3 ayat 2. Bab 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang di bab 3 ayat 2 yang berbicara siapa? Yohanes. Pembaptis. Di bab 4 ayat 17 yang bicara siapa? Yesus. Yesus. Antara Yohanes dan Yesus berarti menyampaikan seruan yang sama kan ya? Iya, betul. Ya. Persis sama. Bertobatlah sebab Kerajaan. kerajaan surga sudah dekat.
Tapi kemudian kerajaan surga itu apa gitu loh. Mengingatnya begini saja, kerajaan yang ada di surga. Bukan kerajaan di dunia, tapi kerajaan yang ada di surga. Dan silahkan membayangkan, Yesus anak manusia berkuasa sebagai rajanya, dan manusia yang masuk ke dalamnya akan bertindak, akan menjadi rakyatnya. Nah sekarang, kalau Yesus itu menjadi rajanya, supaya kita gampang membayangkan, dan kita adalah rakyatnya, Bapak Ibu pasti punya bayangan. Kalau Yesus rajaku, lalu aku jadi rakyatnya, hidupku di sana akan bagaimana? Makmur. Bahagia. Kita akan menemukan bahagia. Terus apa lagi? Ada yang kelaparan enggak? Ada yang kehausan? Nyampai. Ada yang sakit apa enggak? Ada yang mati apa enggak? Gitu. Enggak. Makmur. Nah, di dalam mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menunjukkan keadaan di dalam kerajaan surga itu seperti apa. Paling gampang, Yesus membangkitkan orang mati. Ini mukjizat, ini tanda. Di dalam kerajaan surga nanti tidak akan ada yang mati. Tujuan Yesus datang ke dunia itu bukan untuk membangkitkan orang mati. Ingat ya, kalau tujuan Yesus membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit, Yesus nggak usah repot-repot, keliling kemana-mana, terus habis itu sampai mati di kayu salib. Udahlah, nggak usah. Temani Bu Maria aja di Nazaret atau di Kapernaum yang agak rame. Udah, buka praktek di situ. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Pasti duit banyak itu. Untuk kalau ada yang bisa membangkitkan orang mati, dan yang mati itu adalah orang yang Bapak Ibu sayangi, Bapak Ibu rela bayar berapa gitu dah. Untuk berobat saja ada yang keluar luar biasa banyak, apalagi orang mati bisa dihidupkan. Tapi bukan itu tujuan Yesus. Jadi tujuan Yesus apa? Di dalam kerajaan surga nanti enggak ada yang mati. Kemudian mukjizat lain, menyembuhkan orang sakit. Itu tanda nanti di dalam kerajaan surga enggak ada yang menderita, enggak ada yang sakit. Sakit, mati. Sakit, mati. Setelah biasanya kita menangis itu waktu orang yang kita kasih sakit atau meninggal. Meninggal, Pak. Meninggal. Kalau di sana tidak ada kematian lagi, tidak ada sakit lagi, berarti Gembira. nggak ada yang sedih di sana nanti. Nah, tadi saya menyebut tentang makanan kan ya. Kalau sudah di surga nanti, nggak akan ada lagi yang kelaparan, semua akan hidup sejahtera dan gembira. Ingat, Yesus menggandakan roti untuk orang banyak. Itu tanda nanti di dalam kerajaan surga keadaannya nggak akan ada yang kelaparan. Lebih lengkap, nggak ada yang lapar, nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal. Nah, hidup akan senang di sana. Nggak usah buru-buru pengen ke sana, udah nanti pada waktunya akan ke sana, tapi kita pelajari dulu saja ya. Nah, kerajaan surga itu seperti itu. Ingat tadi ya, di dalam Injil Matius bab 25, kepada yang di sebelah kanan, Yesus berkata, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu. Itu sama dengan, masuklah kamu ke dalam kerajaan surga. Nah, tetapi kemudian begini, orang atau manusia itu di dunia ini sudah bisa menjadi warga kerajaan surga. Ini saya memakai istilah yang digunakan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat Filipi. Jadi di dunia ini
orang sudah bisa dalam tanda kutip mendaftar sebagai anggota kerajaan surga. Sudah bisa ambil KTP-nya, kartu tanda penduduk surga gitu ya. Nah, sekarang kembali ke bab 4. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes juga bilang, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Apakah bertobat yang disampaikan oleh Yohanes dengan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sama? Bertobatnya bisa jadi sama. Tetapi coba perhatikan bab 3 ya. Bab 3, lihat ke ayat 12. Ini tentang Mesias, tentang orang pribadi yang akan datang sesudah dia. Yohanes berkata, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api. Wah, ini ya masih sama dengan ucapan Yesus tentang penghakiman. Coba lihat sekarang yang ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini juga seruan bertobat. Tapi kalau mendengar seruan yang di ayat 10, Bapak Ibu, orang bisa bertobat karena takut. Takut apa? Takut dihukum seperti pohon yang sudah lama nggak berbuah, lalu pemilik pohon sudah menaruh kapak pada akar pohon. Itu menaruh kapak di akar pohon, itu kan sama dengan ancaman untuk pohon kan. Kalau kamu tidak berbuah, maka kamu akan ditebang. Orang bisa bertobat karena diancam, karena takut? Iya. Orang Katolik bisa begitu? Bisa. Kalau ada orang yang berbuat baik supaya tidak masuk neraka, nah itu kan takut ancaman. Ya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum oleh pribadi yang datang sesudah aku. Itu yang disampaikan oleh Yohanes. Tapi kalau Yesus, seruan tobatnya, kalimatnya sama. Sekarang begini, kalau kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu datang, itu berita gembira atau berita sedih? Pindah ke bab 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23 ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan Injil kerajaan. Injil itu artinya kabar baik. Isi kabarnya adalah tentang kerajaan. Nah, kabar baik. Ini kabar yang menggembirakan. Yesus datang ke dunia dan mengatakan, kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Kamu mau daftar enggak? Kamu mau masuk enggak? Datangnya kerajaan surga itu berita menyenangkan, berita menggembirakan, bukan berita yang menakutkan. Kalau kerajaan surga itu sudah datang, maksudnya kamu boleh masuk dalam kerajaan surga. Tapi ada syaratnya. Iya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Bertobat. Kalau mau masuk dalam kerajaan surga, kalau mau menjadi anggota kerajaan surga, daftarnya sekarang, masuknya sekarang, tapi kemudian persyaratannya adalah bertobat. Nah, dengan menggunakan pemahaman umum mengenai bertobat, umum saja dulu ya, orang yang bertobat itu berpikir begini, ini ada Tuhan,
sudah membuka kerajaan surga. Aku boleh masuk ke dalamnya. Tapi kalau aku masuk, aku harus meninggalkan yang nggak baik dalam diriku. Pikiran, perasaan, tindakan, ucapan yang buruk harus aku tinggalkan. Jadi bertobatnya, berubahnya perilaku sikap hati itu ya, bukan karena takut ancaman hukuman, tetapi karena gembira. Nah, sekarang coba lihat, sekarang kita ke bab 7. Tunggu dulu, bab 7 atau ya bab 7 dulu dah. Bab Matius 7. juga ya. Iya, saya belum nyebut kitab lain ya. Ya, bab 7. Matius bab 7. Bapak Ibu, dengan membandingkan bab 4 ayat 17 ya. Lihat bab 7, sudah ketemu bab 7 Mm-mm. ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau Bapak Ibu harus meringkas, mengucapkan dengan kata-kata sendiri ayat 21, gimana bunyinya jadinya? Kalau mau masuk dalam kerajaan surga, orang harus melakukan kehendak Bapa. Syarat untuk masuk dalam kerajaan surga itu adalah melakukan kehendak Bapa. Berarti bertobat itu berarti meninggalkan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Melakukan, bukan berbicara, bukan panggil-panggil, bahkan bukan membuat mukjizat. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu pelanggar perintah Allah. Ternyata ada yang aneh di sini. Orang bisa melakukan mukjizat tapi melanggar perintah Allah. Orang bisa bernubuat tetapi melanggar perintah Allah. Lalu perintah Allah itu yang seperti apa? Nah, Tuhan Yesus yang menyampaikan pengajaran apa yang dikehendaki oleh Allah. Ingat diskusi di 2 pertemuan sebelumnya. Ya, itu isi atau yang utama di dalam kehendak Allah. Ambillah perintah utama yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Apakah bisa orang membuat mukjizat tetapi tidak mengasihi sesamanya? Bisa. Apakah orang bisa menolong orang lain tapi tidak mengasihinya? Bisa. Ketika orang membuat mukjizat dan ia melakukannya, biarpun demi nama Yesus ya, demi kebanggaan pribadi, demi ketenaran sendiri, itu bukan melakukan kehendak Allah. Itu bukan mengasihi. Jadi orang yang mau masuk dalam kerajaan surga, atau pakai bahasa gampang ya, yang mau daftar masuk kerajaan surga, ambil persyaratannya. Apa itu persyaratannya? Bertobat. Tinggalkan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau cuma ngomong-ngomong, buat mukjizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Allah, nah itu salah. Enggak ada. Syarat masuk kerajaan surga itu adalah bisa membuat mukjizat. Enggak. Tidak ada syarat. Yang bisa masuk kerajaan surga itu adalah yang bisa membuat mukjizat. Enggak ada yang seperti itu. Yang mau masuk kerajaan surga, bertobat, melakukan kehendak Allah. Nah, kemudian sekarang kita ke Matius bab 6. Matius bab 6. Ayat 19.
Begini, Bapak Ibu yang Keuskupan Agung Jakarta, BKS, Bulan Kitab Suci pertemuan pertama, itu langsung kutip ayat 25 kan? Yang sudah buka bukunya atau belum? Sudah, Pak. Karena itu aku berkata. Nah, langsung ayat 25. Tapi tolong perhatikan, dua kata pertama di ayat 25. Apa dua kata pertama itu? Karena itu aku berkata kepadamu, Cuma jangan. dua kok. Oh, Dua kata. Karena itu. Iya, karena jangan itu. khawatir. Nah, kalau membaca ayat 25, orang konsentrasi, janganlah khawatir tentang hidupmu gitu kan? Iya. Padahal di awal ada kata karena itu. Kalau ada kata karena itu, mau tidak mau harus memperhatikan perikop ucapan Yesus sebelumnya kan. Ya iyalah, karena itu kok. Jadi bacaan lengkapnya ayat 19. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan di dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu? Hai orang-orang yang kurang percaya. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ada lagi yang memotongnya cuma, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Padahal harusnya bacanya lengkap dari ayat 19 tadi loh. Mulai dari kumpulkan hartamu di surga, ya, kumpulkan hartamu di surga. Ayat 20 tadi. Dan kemudian yang kedua, ingat juga, jangan mengabdi kepada dua tuan. Mengabdilah kepada Allah dan gunakan hartamu untuk mengabdi Allah. Itu. Jadi di ayat 19 sampai dengan 24 ada dua hal itu ya. Yang pertama,
kumpulkan harta di surga. Yang kedua, mengabdi kepada Allah dengan menggunakan mamonmu. Kalau kamu sadar dua itu, nah baru ayat 25. Jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan khawatir tentang makananmu, pakaianmu gitu ya. Tapi cari dulu kerajaan Allah. Loh, bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Nah, yang kita bisa lihat dalam hal ini, begini ya, Bapak Ibu, kalau orang mau berdosa itu pakai biaya apa enggak? Ya, enggak lah, Pak. Kadang Pakai biaya. Mau berdosa enggak pakai biaya? Gimana? Ada yang biayanya gede. Nah, berbohong kan berdosa juga, Pak. Ya, Ibu coba judi. Oh, kalau judi ya iya, Pak. Kalau judi ya, oke. Sekarang cukuplah Ibu memfitnah orang pakai handphone. Pakai biaya enggak? Ya, biaya. Ibu menerima orang, ngumpulin orang untuk memfitnah orang lain lagi, untuk menghina orang. Pakai biaya apa enggak? Ya, pakai biaya. Gitu, bohong itu hanya ketika mengucapkan, mungkin nggak pakai biaya. Tapi kalau dilanjutkan, periksa lagi, jangan-jangan pakai biaya juga. Coba periksa lebih teliti. Untuk membuktikan ucapanku, jangan-jangan aku harus membeli sesuatu supaya yang aku bohongi yakin dengan ucapanku. Itu mau berdosa aja pakai biaya. Kalau mau melakukan kehendak Tuhan, pakai biaya apa enggak? Mau berdosa Pakai. aja pakai, apalagi melakukan kehendak Tuhan. Yang nomor satu diperhatikan, harus diperhatikan, lakukan kehendak Tuhan. Dan gunakan uangmu untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kamu melakukan itu, kamu sama dengan mengumpulkan harta di surga. Nah, jadi ketika orang menggunakan harta bendanya untuk melakukan kehendak Allah, mulai dari bertobat dan melakukan kehendak Allah tadi ya, Tuhan Yesus menggambarkan, ini orang ini punya harta, mengumpulkan harta. Tapi saya tidak bicara tentang, Yesus juga tidak bicara tentang nanti yang masuk surga atau enggak itu tergantung poin yang dikumpulkan. Nah, bukan itu. Kenapa? Orang bisa melakukan yang baik belum tentu karena mengasihi Tuhan. Orang belum tentu karena dia bertobat. Ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah bisa menjadi bagianmu, sudah bisa menjadi milikmu kalau kamu bertobat dan melakukan kehendak Allah. Kalau melakukan kehendak Allah itu memerlukan biaya, ya memang harus dikeluarkan biaya itu. Dan dengan cara itu orang seperti sedang mengumpulkan harta di surga. Nah, kemudian sekarang begini, lalu urusannya dengan eh, makanan, pakaian, itu tadi ya. Sekarang begini, eh, ada nggak Bapak Ibu pernah mendengar orang lebih mementingkan makanannya daripada tubuhnya? Lebih lebih senang makan, lebih senang menikmati, senang makannya, tapi nggak peduli dengan tubuhnya. Sudah tahu diabetes, makannya es krim terus. Itu makanan jadi lebih penting dari tubuhnya kan? Ya. Sudah tahu darah tinggi, senangnya tengkleng, bule, kambing gitu. Masing-masing. Ya itu kan dia tidak memperhatikan tubuhnya. Dia tidak memperhatikan hidupnya, tapi hanya memperhatikan makannya. Tenangan.
Kemudian ada yang nggak peduli dengan badannya, hanya peduli dengan penampilan atau pakaian. Biasanya perempuan yang kayak gini, pakai sepatu yang model begini padahal jalannya aja susah. Karena pilihan sepatu, jalannya jadi rumit. Bisa kan ya? Ya, betul Pak. High heel. Kemudian memilih ini pakaian, pilih pakaian. Jadi bukan soal badannya, tetapi tampilan dengan pakaian itu. Ada yang bisa begitu? Iya, banyak. Saya mengamati kok. Saya ngamati. Saya nggak memfitnah, tapi saya melihat. Lalu, ya di rumah ini ada banyak pakaian. Kakak saya jualan pakaian. Terus gimana saya nggak ngamati pakaian? Ada banyak orang yang peduli dengan bajunya, iya. Tapi ada yang nggak peduli. Yang penting bajunya begini-begini, nggak peduli dengan situasi badannya. Betul. Nah, kalau orang di zaman dulu, yang penting bisa dapat sesuatu untuk dimakan. Jadi orang bisa melakukan apa saja, yang penting dapat makanan gitu. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, cari kerajaan surga, lakukan yang dikehendaki oleh Allah. Maka kemudian apa yang kamu perlukan untuk melakukan kehendak Allah akan dipenuhi. Apa yang kamu perlukan selama hidup di dunia akan dipenuhi. Bapak Ibu, ini bukan janji saya, ini bukan ucapan saya loh ya. Ini ucapan Tuhan. Perhatikan eh, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau di teks lain, harta dianggap sebagai tujuan, bukan sarana. Jadi berkaitan dengan kerajaan surga tadi, kalau orang mau masuk ke dalamnya, orang harus bertobat. Bertobat itu bagaimana? Melakukan kehendak Allah. Kalau orang mau melakukan kehendak Allah, tempatkan Allah sebagai Tuhan sungguhan. Harta benda itu sarana yang aku gunakan untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Baik, sekarang kita pindah. Masih bicara, ini masih kerajaan surga terus loh ya. Bab 13. Silahkan ke 44. Matius 13. Sudah ketemu? Sudah Pak. Baik, Udah. ayat 44. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 45. Demikian juga, kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perhatikan di ayat 44. Kerajaan surga itu diumpamakan dengan harta yang terpendam di ladang. Lalu ada orang yang menemukan. Bapak Ibu tolong perhatikan di ayat 44, harta itu ditemukan. Ayat 45, mutiara itu dicari. Pedagang mencari mutiara. Ini ada orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Baik, yang pertama dulu, harta yang terpendam di ladang. Kok bisa harta terpendam di ladang? Bapak Ibu jangan bertanya tentang sertifikat, tentang harta karun, yang kemudian menjadi hak negara gitu. Jangan pasang di sini ya. Nggak nyambung nanti.
Nah, harta kok bisa terpendam? Bapak Ibu punya deposito, jawab saja, saya nggak akan minta. Enggak. Beneran saya nggak minta. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Hmm, ya, itu cara menyimpan uang sekarang. Iya. Cara lain? Cara Emas. lain. Beli aset, beli perhiasan, Emas, aset, Emas. Di emas, bawah Pak. bantal. tabungan, Ya, aset di bawah bantal. Luar biasa, bantalnya seberapa meter tingginya. aset. Ya, kalau di zaman kuno, menyimpan harta tidak bisa dengan apa menyebutnya tadi ya, deposito, tabungan. Tabungan ada sih, tapi beda. Yang ditabung juga, yang disimpan juga bukan kertas, tetapi Bukan. harta atau benda berharga. Benda Emas. berharga. Oh, Sama perak, mutiara, ya. intan, berlian, kayak gitulah. Logam mulia, batu mulia, kemudian uang koin, itu disimpan. Nah, kemudian menyimpannya bagaimana? Pertama-tama kalau zaman dulu ya menyimpannya di rumah. Tetapi begini, ada cara lain yang lebih aman, yaitu dengan menguburnya. Dikubur. Wah, ini nanti untuk anakku, ini udah, atau untuk cucuku, emas berapa ons, lalu batu mulia berapa banyak, gitu ya. Kumpulin, terus dikubur di tanah. Kenapa kubur di tanah itu aman? Karena ya, itu menguburnya tentu rahasia ya. Waktunya rahasia ketika orang yang pada nggak tahu ya. Nggak akan ngomong kepada orang sekota, aku ngubur emas di sini ya. Enggak lah. Penguburan dilakukan secara rahasia, hanya dia yang tahu, dan bisa jadi dia memberi tanda, suatu tanda yang hanya dia yang tahu. Tapi kemudian bisa terjadi kemudian orang ini meninggal, dan sebelum meninggal tidak memberitahukan bahwa dia menyimpan harta di bawah tanah tadi. Bisa jadi juga, seperti yang kita lihat di masa Perjanjian Lama, musuh datang, pasukan musuh datang, menyerbu, mengangkut orang-orangnya. Harta kemudian tertimbun di tanah, dan bisa dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada seorang yang kebetulan lewat di ladang itu, ya, seumpama harta terpendam di ladang, ditemukan orang, dipendam lagi. Ngapain orang ini di ladang? Ya bisa jadi kebetulan dia lewat. Kemudian, masuk nyari cacing di situ? Ah, enggak cocok kalau nyari cacing di situ, mau mancing itu enggak. Kebetulan lewat, lalu melihat ada sesuatu yang berkilau di bawah di tanah, dan kemudian dia lihat, loh, ini harta benda. Dan dia lihat banyak sekali. Perhatikan sekarang perbandingannya ya. Orang itu pulang menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Ini urusannya bukan ladang ya, tetapi harta yang terpendam di ladang. Sekarang, lebih berharga mana? Harta yang tersimpan di ladang atau semua yang dimiliki oleh orang itu? Perbandingannya jelas kan? Iya. Kalau sampai orang ini rela menjual semua yang dimiliki untuk membeli ladang itu dan mendapatkan harta yang terpendam di ladang itu, maka jelas harta terpendam di ladang itu jauh Ya, lebih lebih mahal. mahal. Nah, kerajaan surga itu kayak gitu. Maksudnya kayak gitu, kerajaan surga itu jauh lebih berharga dari semua yang dimiliki oleh manusia. Jauh lebih berharga. Ada orang dalam tanda kutip nggak sengaja menemukannya, bukan mencari, nggak sengaja menemukan. Dan setelah dia tahu itu, tahu tentang nilai kerajaan surga, dia rela meninggalkan semua yang dia miliki semata-mata demi memperoleh kerajaan surga. Nah, kemudian ini kalau di ayat 45 kita lihat ada pedagang.
Nah, pedagang di zaman kuno, Bapak Ibu, itu ada yang tinggal di kota. Maksudnya buka toko. Buka toko. Nah, kemudian yang lain itu ada pedagang keliling. Bukan bukan di satu kampung. Kelilingnya itu bisa dari antar kota, antar negeri. Oh, dagar. Bisa, Bapak Ibu bisa mengingat itu loh. Eh, yang beli Yusuf itu. Itu kan orang Median, mau ke Mesir. Mesir. Iya. Jadi udah perdagangan antar negeri. Jadi pedagang ini bisa datang ke suatu tempat. Dia menjual barang dagangan sekaligus mencari barang dagangan untuk dijual ke kota lain atau bahkan ke negeri lain. Jadi ini pedagang pengembara gitu ya. Datang ke suatu tempat, berjualan sambil belanja untuk dijual ke tempat lain. Ayat berapa itu Pak pedagangnya? Ayat 45 tadi. Ibu di ayat berapa? Masih di Matius 13 toh? Iya, saya bicara ayat 45. Ibu di ayat berapa? Aku lagi cari pedagangnya. Iya udah dah. 4 sampai 6. Hmm. Jelaskan Jadi pedagangnya, Bu. pedagang yang pertama itu buka toko. Jadi menunggu pembeli datang kan ya. Pedagang yang kedua itu berkelana, mendatangi pembeli, mencari dagangan, mencari pembelinya juga. Nah, yang dimaksudkan di ayat 45 ini itu bukan pedagang yang buka toko di pasar atau di kota, tapi pedagang yang berkelana ini tadi. Bisa dipahami? Ya, Pak. Nah, kemudian pedagang yang berkelana ini, lihat, mencari mutiara-mutiara yang indah. Orang Yahudi kayaknya nggak punya pengalaman banyak dengan laut dan nggak kenal sebenarnya dengan mutiara ini ya. Mutiara yang terkenal di zaman kuno, Bapak Ibu, itu adanya di Teluk Persia sana. Jauh sekali di Mesopotamia itu masih ya. Kemudian Teluk Persia di situ di zaman kuno terkenal dengan mutiara-mutiara itu. Begini, Ibu punya mutiara di rumah. Nggak punya, Pak. Coba bandingkan mutiara yang air tawar dengan mutiara yang air laut. Lebih bagus yang mana? Laut. 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 Lebih besar yang mana? Lebih besar yang, oh ini lebih besar yang mutiara laut. Apalagi Bapak Ibu, mengingatnya begini, mutiara air tawar itu bisa diternakkan. Mutiara air laut mungkin juga sudah diternakkan ya. Tapi kalau di zaman kuno kan bukan ternak. Asli. Tapi orang menyelam untuk mendapatkan mutiara-mutiara itu. Ya, saya jadi ingat seperti waktu SMA, saya membaca cerita dalam bahasa Inggris tentang para pencari mutiara di Teluk Persia itu. Dan bagaimana cara menyelamnya, itu memang begini, kalau mutiara yang ada di dalam laut, laut dalam, mutiaranya mutiara yang, apa nyebutnya, tua. Makin tua, makin bagus, makin keras kan. Nah, sekarang pedagang ini mencari mutiara-mutiara yang indah. Dan ketika dia mencari, lihat ayat 46. Ia menemukan satu mutiara yang sangat berharga. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan mutiara ini indah, mutiara ini mahal sekali, yang menentukan mahalnya apa. Kalau mutiara air laut itu ditimbang atau menentukan nilainya bagaimana? Harus pada pergi ke Lombok untuk beli mutiara. Lombok atau Maluku bagus-bagus. Maluku. Timbang. Maluku ya. Lebih bagus Maluku lagi.
ditimbang. Ada warna atau bentuk yang menampakkan keindahan, tapi kemudian juga ada ini volume dan beratnya. Pedagang ini menemukan satu yang sangat berharga. Dan kemudian lihat apa yang dia lakukan. Pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara. Ini juga tampak perbandingannya. Mutiara yang ditemukan oleh pedagang ini jauh lebih mahal daripada semua yang dimiliki. Agak nggak masuk akal. Dia pedagang, punya banyak barang, tapi dibandingkan dengan satu mutiara, semuanya, semua keseluruhannya kalah nilainya. Nah, yang sekali lagi yang kita perlu perhatikan, di dua perumpamaan ini ada perbandingan. Harta yang terpendam itu menggambarkan kerajaan surga. Mutiara yang indah itu menggambarkan kerajaan surga. Kerajaan surga itu mahal, sangat bernilai. Apapun yang dimiliki oleh manusia tidak sebanding dengan nilai kerajaan surga itu. Kalau orang paham nilai kerajaan surga, kalau orang tahu nilai kerajaan surga, dia akan rela menjual, kehilangan, enggak memiliki semua yang lain, karena bagi dia kerajaan surga itu sudah menunjukkan nilai yang melampaui semua yang dia miliki. Orang bisa menggunakan apapun yang dia miliki untuk mendapatkan kerajaan surga kalau orang tahu nilai kerajaan surga itu. Kita bisa kembali ke mengumpulkan harta di surga tadi. Kalau orang mau melakukan kehendak Allah, kalau orang mau mengumpulkan harta di surga, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan harta milik untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian sekarang begini, yang ada hal lain. Yang pertama tadi, orang itu menemukan, nggak sengaja. Nggak ada usaha sama sekali orang ini untuk menemukan. Hanya seperti orang yang kebetulan lewat, lalu melihat sesuatu yang berkilau, itu lalu diperiksa, oh ini harta yang mahal. Tapi pedagang ini tadi berusaha berkelana dari satu ke tempat lain untuk mendapatkan mutiara yang paling indah. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa melihat ada orang yang menemukan kerajaan surga itu tanpa harus berusaha. Tetapi ada orang yang mencari kerajaan surga itu sampai kemudian menemukan. Nah, Bapak Ibu bisa periksa diri sendiri, saya termasuk yang nemu atau saya termasuk yang nyari. Sampai saya menginginkan kerajaan surga, itu saya menemukannya atau saya mencarinya. Cari. Kemudian habis itu periksa yang berikutnya. Apakah kerajaan surga itu jauh lebih bernilai dari semua yang aku miliki? Kalau aku memandang kerajaan surga sebagai sesuatu yang jauh lebih bernilai dari semua yang aku miliki, maka konkretnya jelas. Aku akan menggunakan apapun yang aku miliki untuk memperoleh, untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Menjadi penting Bapak Ibu, sejauh mana saya melihat nilai kerajaan surga itu. Baik, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Pak Ferry. Baik. Terima kasih Pak Seto. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan kembali atau mungkin diperjelas. Itu jadi pada mikir apa sekarang? Lagi ngecekin hartanya Pak Seto. Enggak, kok dipendam balik kenapa sih Pak sebetulnya? Dipendam balik karena mau dibeli ladangnya itu. Kok Jadi enggak bukan mau dibawa? mencuri.
Kan ladang ini ladang milik orang. Belum sempet bawa duit, pulang dulu. Kemudian dipendam. Terus dia ngapain setelah dipendam? Balik Bacanya dilanjutin ngumpulin dong. duit. Pulang, jual semua yang dimiliki untuk beli ladang itu kan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan Mendapatkan harta harta. itu. Ya, jadi nggak bisa mentang-mentang kelihatan terus udah ambil saja. Bukan begitu. Ya, Pak Yusuf sudah resen, Pak Seto, silakan Pak Ya, Yusuf. silakan. Ya, terima kasih Pak Ferry. Pak Seto, saya mau tanya nih. Tadi kan Kristus itu bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Yahudi. Kenapa di kitab suci bolak-balik ganti-ganti Kristus Mesias, apa nggak membingungkan gitu? Kenapa nggak satu kata aja? Makasih Pak. Wah, ini harus tanya sama Matius, Pak. Ini persoalannya itu, sebentar. Yang bingung itu orang sekarang atau orang dulu? Bapak silahkan mengingat ketika Tuhan Yesus disalib. Di kayu salib ada tulisan kan? Tulisannya Ya, dalam bahasa apa saja? Ibrani, Yunani, Yahudi, Nah, Latin. enggak Ibrani, Yunani, Latin. Hmm. Nah, pada zaman Yesus dan para rasul, orang Yahudi sudah biasa dengan dua bahasa ini, Pak. Mesias dengan, Ibrani dengan Yunani. Nah, kemudian begini, ketika sesuatu disampaikan dalam bahasa yang asli, kemudian diberi terjemahan atau disampaikan terjemahannya, ya memang ada kekuatan yang berbeda ya. Selama ini kita menyebut Yesus Kristus, tapi bisa jadi nggak ngerasa apa-apa. Dan nggak bingung, nggak ngerasa apa-apa, nggak mikir apa-apa, kan nggak bingung. Giliran kita kemudian belajar atau mendengar kata Mesias, Kristus itu sama dengan Mesias, Mesias itu begini-begini, orang bisa jadi baru mulai berpikir dan bingung. Nah, kemudian begini, eh, ketika berbicara tentang ini ya, istilah Mesias gitu ya. Ya, istilah ini jelas ngambilnya dari perjanjian lama. Dan kemudian perjanjian baru ditulisnya dalam bahasa Ibrani. Jadi kadang menggunakan bahasa Ibrani supaya tampak lebih kuat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalimat itu jauh lebih kuat, langsung masuk ke memori kita. Bukan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, kalimatnya saja sudah begini loh. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Ini harus buka Mazmur 2. Dan kalau buka Mazmur 2, ketemunya bahasa, ya itu, kata Mesias itu yang digunakan. Kemudian, nanti Bapak akan ketemu di Injil Yohanes, diberi penjelasan. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, gitu. Coba periksa dulu Injil Yohanes bab 1. Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, dalam kurung artinya Kristus. Ya, stop di situ. Artinya Kristus itu beneran ada di kitab suci ya, Iya. bukan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita bisa memperhatikan di sini. Ini percakapan antara dua orang Yahudi. Andreas dan Simon. Percakapannya antara dua orang Yahudi. Tetapi pembaca Injil Yohanes itu orang yang berbahasa Yunani. Maka kata Mesias bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Mesias artinya Kristus. Sekali lagi artinya Kristus itu
ya ada di teks Yunani, bukan terjemahan Indonesia. Terjemahan Indonesia persis mengikuti apa yang ada di dalam teks Yunani. Ya, sementara begitu, Pak. Itu tadi Ya, berapa? Ayatnya apa, Pak? Yohanes 1:41. Apa? Yohanes 1 ayat Oh, Yohanes Yohanes bab 1. 1 ayat 41. Ya, makasih. Ibu Felicia tadi angkat-angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Masih di mute, Bu. Ya, tentang itu pembagian kitab suci mungkin saya ketinggalan. Kalau yang TB2 kan sudah tidak ditulis tentang Deuterokanonika. Berarti sekarang yang Perjanjian Lama itu yang Taurat ada 5, sejarah, kebijaksanaan sampai nabi-nabi. Terus yang Perjanjian Baru sama Injil ada 4, kisah para rasul, surat-surat Paulus sampai Wahyu, begitu. Terima kasih. Di yang baru tetap ada di Deuterokanonika. Iya, tetap ada. Salah beli berarti. Masa nggak ada? Kalau udah ada kan Kristen. Ada, Pak. Ada topik toh Ada, Pak. pertamanya. Ada. Ibu pegang yang mana? Ada, Pak. Ada Pak, iki Pak. Oh, Ada kok. Itu nggak ada di Ada. Deuterokanonikanya. saya Coba buka sampul berikutnya. ada. Buka. Astaga. Oh, Salah beli, Bu. Oh, bukan yang ini ya, Pak ya? Bukan, coba Ibu buka sampulnya. Mungkin yang Kristen itu Pak yang dia beli. ya. Iya, itu yang Kristen pasti. Saya Kristen nggak ada. Kristen kok. Kok Oh ini? iya, Bu. Kristen Bukan. nggak. Itu tanpa Deuterokanonika itu. Itu Kristen Oh, lebih tipis. Saya nggak bisa nunjukkan yang ini saya. Karena ini sampulnya udah saya ganti sendiri, udah rusak sampulnya. oh, Yang ditunjukkan Pak Kan ada Andi itu gini Bu, loh. sampulnya. Pak Andi, Bu Leni itu yang baru. Ada oh, gambarnya itu. oh ya, ya. Gitu, Terima Pak. kasih. Yang Pak Yusuf itu juga, itu udah baru. Wah, harus beli lagi itu, Bu. Iya, harus beli lagi. Pak Seto, saya mau tanya dong. Ya, satu pertanyaan. Oke, Pak, itu apa Petrus Simon tuh bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias, engkau adalah Mesias anak Allah itu dari mana, Pak ya? Bagaimana? Maksud saya gini, kan Petrus kan Yesus kan bertanya kepada mereka kan, siapakah aku ini kan? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah, dari mana itu si Petrus tahu itu, Pak? Ibu kan tinggal lanjutkan bacanya coba. Yesus yang bilang. Kata Yesus berkatanya, berbahagialah engkau bukan manusia menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti Lanjutkan, Ibu lanjutkan. Karena saya menemukan sesuatu yang aku pun menarik berkata sekali di sini kepadamu, juga. engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan. Yesus sudah stop. Ibu tadi sudah mulai mengatakan berarti, tapi nggak dilanjutkan tadi. Setelah membaca, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa. Jadi, kalau Petrus bisa mengatakan Yesus adalah Mesias, dari mana dia bisa mengatakan itu? Bapa menyatakan melalui Petrus. Oh, berarti dia Petrus ada penglihatan. Nggak ada penglihatan, jangan ditambahin. Saya berkali-kali baca ini, saya pengen tahu itu dari mana kok Petrus bisa tahu kan begitu loh. Kan padahal jawabannya ada di bawahnya. Sekarang begini. Bentar. Tapi kan Sebentar, tolong pindah dulu ke Matius bab 3 dulu. Matius bab 3.
Matius bab 3 ayat 17. Hafal pada engkau. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang Oh, kekasih, oke. Jadi waktu kepadanya Yohanes aku Itu itu suara siapa? Allah. suara Bapak. Suara Bapa. Tapi ini Iya, langsung jadi ya. waktu Yohanes Ini itu langsung membaptis Yesus suara kan. dari surga. Jadi waktu Yohanes membaptis Yesus kan langit terbuka itu ya Pak ya di situ ya Pak Iya. ya. Enggak ya, Oh, oke. saya bukan itunya, tapi yang Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anak. Ya kan? Iya. Iya. Langit dari Suara dari surga. ayat 16, langit terbuka, terus ada suara. Suaranya itu suara siapa? Allah Bapa. Bapa menyatakan melalui suara dari surga bahwa Yesus adalah anak, ya kan? Iya. Oh, iya, iya. Kita pindah ke gunung, bab 17. Bab 17. Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Ayat berapa itu? Itu kan 17 Pak. Terdengarlah suara dari surga yang Ini bab mengatakan. 17. Oh, bab Bab 17. 17. Matius bab 17. Kita ke gunung. Ayat 5. Ayat 5. Suaranya bukan dari surga. Dari awan Suaranya itu. dari dalam awan. Oh ya, inilah anakku yang terkasih, Ya. kepadanya lah aku berkenan. Tetap saja Dengarkanlah ini dia. suara Bapa bukan dari surga tapi dari dalam awan, gitu kan? Iya, Betul. iya. Nah, di bab 16 tadi Bapa menyampaikan kebenaran tentang siapa Yesus tetapi melalui Petrus. Oke. Oke Pak, terima kasih. Jadi teka-teki saya udah terjawab sekarang. Saya baca bingung, baca Dengan terus. terjawabnya teka-teki itu berakhirlah pertemuan kita malam hari ini. Terima